Benar. Gue datang ke tempat yang emang pas banget nih berarti nih. Iya. Semoga dengan adanya bintang kita bisa viral. Yes. Jadi viral. Tapi viralnya jangan sampai sujud freestyle gitu kan? Oh shit. Enggak ya? Fenomena yang menarik. Itu juga masuk juga tuh. Gue kayak ngeliat, buset deh. Gue dulu pas sholat Jumat aja nih, gue teriak amin. Abis sholat Jumat gue sebagai opa gitu yang udah punya keponakan nih, gue ngeri juga ntar lagi sholat keponakan gue sujud freestyle gitu. Jadi di video mungkin teman-teman pada tahu kali ya. Ya dulu ya. Lu tahu kan video itu? Tahu. Nonton kan? Oke teman-teman, balik lagi nih. Balik lagi bersama kita bertiga. Vika, Abdul, Hyung Bintang. Oke, mantap. Hyung Bintang. Nah, ini kita akan melanjutkan episode yang sebelumnya. Kan di episode sebelumnya kita membahas tentang sujud yang lagi viral itu loh. Iya, di akhir tadi awalnya fanatis. Ya. Sekarang kita mau masukin ke Viral. fenomena orang mengejar viral. Orang mengejar viral, individu mengejar viral. Yang lagi hype ini contohnya adalah sujud freestyle. Sujud freestyle itu. Ada juga goyang-goyang TikTok. Goyang TikTok. Snack video. Apa sih? Oh shit. Ada iklannya di YouTube. Oh, ada ikan di Iya YouTube. tuh. Mempengaruhi juga teknologi yang jenis AI gitu kan. Jadi lagi dibahas apa terus tiba-tiba nongol Muncul muncul juga di home tiap sosmed hari, kita, iya. tiap hari di stimulus. Ya. Ngikutin tuh. Kalau misalnya gue pribadi yang mungkin gue masih ada filternya gitu. Ketika gue ini bukan gue nih atau gue nggak butuh, gue bisa skip tuh. Tapi khawatir yang masih remaja nih yang malah di tongkrongannya dibahas juga, dia jadi ikut ngeliat yang padahal belum tentu ada ya dampak positifnya gitu kan. Nah, jadi di dalam viral ini banyak berbagai macam fenomena yang bisa kita lihat sebenarnya. Salah satunya tadi adalah goyang TikTok. Yang kedua adalah yang lagi hype banget sujud freestyle. Yang intinya tuh sama-sama mengejar sesuatu untuk dirinya menjadi terkenal atau meningkatkan eksistensinya lah mungkin dari bahasa psikologis. Mungkin ada satu fenomena umum lagi nih. Apa dulu itu? Ketika ada terjadi insiden di jalanan, ada kecelakaan di jalanan, adalah kelantas, orang lebih fokus untuk membuat video atau mengambil gambar ketimbang nolongin atau ya udah paling nggak kalau emang nggak mampu untuk nolongin ya udah jangan jadi memperubun gitu Ya, jadi macet. bikin kemacetan baru gitu. Karena apa ya, banyak kita mungkin semua sadar ya, Iya. bahkan teman-teman di rumah juga mungkin sadar kalau kita banyak yang melihat sesuatu yang nggak nyaman di sebuah video yang viral. Misalnya ada viral cewek berantem, Iya. sempat tuh ada dulu Gangster ya. ya Tapi gangster, cewek. gangster masuk ke mall gitu-gitu, sujud viral atau video tabrakan. Itu kita melihat ada ketidaknyamanan, tapi kok mereka masih melakukan itu ya? Apa yang terjadi sama mereka? Apa sih itu ya? Menurut tuh apa dulu yang terjadi sama mereka? Mungkin ada perasaan kompetitif ya ketika siapa duluan nih yang upload, siapa duluan nih yang dapat atensi. Bisa. Benar-benar. Gue menyebarkan berita ini, gue yang pertama. Setuju sih. Sama tombol likes juga secara psikologis menurut gue ya, yang orang awam itu ngena banget sih. Kayak wah gue di like seratusan ribu orang nih. Oke. Berarti gue banyak nih yang suka nih. Itu ngaruh juga secara psikologis ya. Iya. Ngaruh ya. Ngaruh. Kalau menurut gue ada benarnya yang Abdul bilang tadi dan Bintang bilang soal tombol likes, karena dua-duanya itu sama-sama mengacu ke ranah eksistensi sih. Mereka mencari eksistensi dia dengan cara yang kurang baik. Iya sih. Dengan cara yang kurang baik. Karena biasanya manusia kan ya butuh eksistensi ya, bereksistensi. Iya. Jadi ya mereka akan melakukan banyak hal, tapi ketika tidak ada kesempatannya, maka mereka melakukan hal yang tidak baik dulu. Saat disayangkan. Iya. Dan ada juga karena informasi yang diberikan ke kita tuh
Negatif. Informasi yang disajikan. Yang disajikan betul. Ya. Sebenarnya kan kalau dalam prosesnya penyajian tersebut kita bisa memilih untuk kita ambil atau benar. enggak. Ada filter lah. Iya. Sebenarnya kalau yang disajikan negatif tapi gue nggak mau yang negatif. Gue mau cari sendiri aja. Lu pernah cerita deh kayaknya tuh soal ada dokumenter gitu yang ngomongin soal penyajian informasi di sosmed. Apa judulnya waktu itu? Itu sosial dilema. Sosial dilema ya, Netflix ya. Ya, di situ kan dijelasin dulu ya kalau ada sistem-sistemnya gitu di mana yang kita inginkan tuh bakal muncul, Bang. Iya sih. Emang gue kadang lagi ngomongin apa gitu di WhatsApp ya, misalnya lagi hotel gitu. Gue ngomongin hotel, tiba-tiba gue buka Instagram, promosi iklannya hotel semua. Iya. Terus juga misalnya ngomongin baju lah, apalah, tiba-tiba hal-hal yang lagi gue interest banget tuh dia tahu banget gitu, tahu banget gue. Abis nge-searching baju padahal nggak beli. Doang. Kamera semua. Searching hotel padahal nggak ada yang ngajakin hotel juga waktu itu. Enggak. Staycation. Ya enggak. Begitu juga kalau kita ngasih pesan negatif pasti. Iya benar. Misalnya kita ngeliat di YouTube gitu. Kecelakaan bis gitu. Pasti nongol selanjutnya akan kecelakaan bis semua. Jadi kita tuh mempunyai kontrol gitu loh Dul untuk balik lagi sih sebenarnya kontrolnya ada pada diri kita. Kita nggak bisa sepenuhnya memaksakan teknologi. Udah ada Google, udah ada apa. Udah kita ikutin aja apa yang disajiin gitu ya. Katanya yang disajiin lah. Makan aja udah semua yang disajiin. Iya ya. Kebetulan gue mau ceritain dulu ya pengalaman gue pribadi. Ketika gue download TikTok awal-awal, itu banyak sajian yang nggak gue inginkan. Untungnya ada fitur namanya tombol dislike. Ketika Anda dislike, tidak akan nongol-nongol lagi kayak gitu. Jadi setiap ada yang nongol, tidak tertarik yang nggak gue suka, selalu gue dislike. Tidak akan nongol lagi jadinya. Kita mempunyai kontrol lah kanal itu dulu. Iya, dan setahu gue juga TikTok nggak cuman tentang goyangan-goyangan doang. Kayak misalnya ada tempat-tempat baru nih kayak kafe atau tempat-tempat wisata yang lagi in atau lagi bagus banget, orang belum banyak yang kesana tuh ada juga yang videoin, dan menurut gue itu lebih positif sih dilihat dibanding yang cuman goyang gitu doang. Kalau yang mengejar viral gitu kayak lebih banyak negatif ya dulu herannya gitu loh. Kalau menurut lu itu kenapa dulu? Ada apa dia seperti itu? Ya, gue mungkin ngeliatnya karena ada informasi yang berulang ya. Jadi mungkin awalnya dia sekali ada yang disajikan nih, sajikan yang negatif sekali, terus diambil. Nah si artificial intelligence-nya ini kan ngasih lagi, kita ambil lagi, terus aja begitu. Dan kita sebagai yang menerima sajian tersebut tanpa sadar ya udah terima aja terus, berulang terus. Apakah itu nyaman? Gue rasa sih orang itu nggak nyaman. Mungkin dia pada saat itu dia tidak sadar kalau dia tidak nyaman. Tapi setelahnya tuh dia keluar ngeliat kayak dunia hancur banget deh. Iya sih, sampai sesimpel kadang orang lagi pengen mesen sampai kejadian di realitanya gitu. Orang mau mesen air mineral gitu, tolong dong beliin gua. Tapi dia nyebutin salah satu nama brand gitu, Aqua gitu kan. Padahal yang dibeli bukan Aqua gitu. Itu sampai di realitanya gitu dilakuin dan terlihat gitu maksudnya. Oke. Mempengaruhi banget. Sistem, jadi itu adalah ini ya, cara informasi masuk ke kita ya. Kalau gue bilang ada efek rewards dari likes misalnya gini, atau penonton yang banyak, gue memvideokan anak kecil berantem dikala gue lagi membutuhkan banget sama eksistensi, terus gue dapat likes yang banyak dari situ, itu akan memicu gue untuk melakukan lagi nggak sih Dul? Iya, ketika itu menjadikan kita merasa wow gitu, wih gile, likes gue banyak banget tuh, gue bakal ngulangin lagi hal ini nih. Cuma modal video-videoin anak bocah berantem doang padahal gitu kan. View-nya banyak banget gitu. Ya. Cuma
setelahnya apa gitu. Apa sih yang dicari ya? Iya. Apakah dia senang gitu ngelihat memvideokan hal tersebut? Apakah dia senang dengan hal-hal negatif? Apakah itu menjadikan kenyamanan buat dia untuk kedepannya? Apakah ada progresnya? Iya. Mungkin untuk membatasi ini gue pakai pendekatannya lupa lagi gue tuh. Iya, kaca nih. Ini di display bukan cuma buat dipajang, buat dibaca. Ada yang skip nih. Skip. How to solve-nya nih ya. How to solve. Iya. Sol. Karena Kita gue bahas sih. bener sih, mungkin oke lah kita pribadi atau gue pribadi gue nggak kena nih sama gelombang-gelombang negatif itu. Iya. Cuman yang ditakutkan kayak keponakan gue, saudara-saudara gue yang masih di bawah umur, itu yang gue takutin sih. Dan yang gue lihat Tang ya, karena rata-rata tuh orang cuman bilang kayak ya udah kalau lo ngeliat hal yang nggak baik di posting, jangan di likes, jangan di ini. Iya. Tapi kan si videografernya ini yang memvideokan kan harus apa dia nggak tahu. Iya. Makanya kali ini opsi akan memberikan jawaban. Bisa. Jawabannya adalah. Jawaban adalah coba Hyung Abdul. Jadi pendekatannya merasa terbebani gue nih. Hiung terus. Hiung apa yang ada di kamar mandi? Aduh, apa ya? Aduh, susah banget ini, susah banget. Kalau nggak lucu tadi katanya. Kurang banget, kayak sayur nggak pakai garam, nggak kemakan. Oke. Bukan nggak kepake lagi. Oke, udah apa? Oke. Oke. Jadi gimana Dul? Menurut lo? Iya, Biar kita tuh nggak mengejar viral. Gue coba pakai pendekatannya pakai konfrontatif ya, konfrontasi. Jadi kita mengkonfrontir pikiran kita tentang viral. Oke. Ini benar nggak sih kemauan kita? Setelah kita viral, oke, kita memvideokan orang kecelakaan di jalan. Terus kita viral, kita dapat view banyak. Terus apa? Setelah itu apa? Apa kita akan terus mencari kecelakaan di jalan? Oke. Apakah itu memenuhi kebutuhan hidup kita? Benar sih. Ya. Sesimpel kayak gimana tuh? Kalau misalnya gue pengen mempraktekkan ke orang-orang di sekitar gue, cara simpelnya gimana? Lebih menanyakan lagi, kita mengkonfrontir pemikiran dia akan hal tersebut gitu. Misalnya nih, gue dari mulai nangkap sih Tang. Jadi misalnya contohnya adalah ada yang mau memposting video sedang minum minuman keras. Es batu lah ya, es batu ya, minuman keras. Itu kayak teman-teman guys gitu-gitu kan. Coba dipikirkan dulu kayak penting gak sih gue ngelakuin ini? Gue sebenarnya perlu gak sih ngelakuin ini? Bahkan coba dipikirkan perlu gak sih gue minum minuman keras itu? Apalagi videoin, itu perlu nggak sih? Apakah ini yang gue inginkan? Apa ini yang gue butuhkan sebenarnya? Apakah seperti itu dulu? Bisa, itu benar banget contoh yang kayak gitu. Lebih ke memikirkan lagi sebab akibatnya. Kalau gue minum minuman keras ini, efeknya apa? Gue nyaman dengan minuman ini? Apa gue akan minum ini terus selamanya? Apakah ini baik untuk tubuh gue? Kalau di prosesnya itu ketika kita mengkonfrontir atau mempermasalahkan apa yang mau kita lakukan itu, gue tambahin dengan kita menyetop dulu. Untuk berstatement tidak, gue gak butuh itu. Itu statement apakah betul bisa banget tuh. Lebih mantap ya? Ya. Jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu yang menurut kita nggak nyaman, kita dengan mungkin kita nggak tahu itu nggak nyaman, tapi kita dengan berat hati melakukannya. Ada perasaan berat kayak ragu gitu, coba diulas dulu. Benar nggak sih ini yang kita mau, yang kita butuhkan, yang kita nyamanin? Di stop ya berarti ya. Ketika melihat video di TikTok ada yang joget, kayak jogetnya bagus, gue pengen coba. Tapi ini benar nggak sih? Terlalu terbuka nggak sih gitu ya? Ini gue bukan sih. Apakah ini yang gue cari? Iya sih. Terakhirnya tadi kata Fikar benar, katakan tidak. Kalau emang itu gak lu butuhin, tidak dibilang. Tidak, ini bukan gue. Gue nggak perlu ini. Konteksnya TikTok, pencet yang agak lama ada tulisan tidak suka. Udah, nanti juga hilang besok-besok. Cakep sih.
Berarti sama aja kayak misalnya gue lagi, wah gue nyaman nih sama nih cewek nih, tapi nih cewek nggak sayang sama gue. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Sayang sama gue. Udah tidak deh. Ya, Bisa. kayak ini Tang, nih. Ada 2 buah makanan, Asik. satu enak, satu enggak. Wah, cakep sih. Ketika lu udah makan yang enggak enak dan lu sadar itu enggak enak, apakah lu mau lanjut makan? Ketika ada 2 pilihan, ada enak dan enggak enak, pasti lu pindah dong ke yang enak. Iya. Masa lu makan yang enggak enak terus? Kan gitu. Bener sih. Digeser aja sih. Cakep sih. Dilihat yang positifnya. Masih banyak lah hal positif di dunia ini ya, bisa digali. Dan juga kan apalagi misalnya konteksnya adalah masih remaja yang masih mencari gitu ya. Masih panjang dan masih banyak hal yang bisa kalian lakukan. Bener Dicari. sih. Benar. Iya. Akan ada masalah-masalah yang lebih pusing gitu, kayak tiba-tiba nih circle makin kecil, terus gua ngelihat Instagram gua di saat weekend nih kondangan mulu. Loh. Weekday jadi posyandu tiba-tiba ya kan, bayi mulu. Gue mikir ini gue juga kapan nih nikahnya gitu kan. Loh. Jadi curhat gua. Hiung bintang curhat. Apa Iya. gimana? Terus gue download lah dating apps kayak Bumble, Tinder, kayak gitu ya kan. Masih banyak hal yang ya gue serius aja nih jalanin hidup gitu. Obstacle-nya masih banyak gitu. Gimana tuh ya? Fenomena-fenomena kayak ya kan kayak dating apps gitu sekarang juga lagi banyak tuh soalnya. Benar. Mungkin nama lainnya itu adalah ini Tang. Quarter life crisis kali ya. Oke, Mencari krisis apa? Mencari Kalau di bahasa Indonesia sih krisis seperempat umur. baru seperempat tuh padahal ya. Seperempat. Berarti Udah poin konteksnya juga. adalah umur 20-an kali ya. Iya. baik lagi ke fenomena perkembangan lagi Fenomena perkembangan lagi. dari remaja akhir menuju dewasa awal. Tapi kita akan bahas pada episode selanjutnya ya. Ya, tetap bersama opsi. Hiung bintang juga. Oke. Nah, sahabat baik. Nah, peace out.